Datang Bapak Ibu, ketemu kembali di dalam pembelajaran e-learning. Untuk kali ini saya akan mencoba menjelaskan berbagi tutorial dalam memberikan tugas kepada peserta didik. Seperti biasa login sebagai guru, sebagai contoh ini masih Pak No Petrus ya. Oke, lalu masuk di virtual class-nya. Kemudian jangan lupa selalu hidupkan mode ubah. Kita tambahkan aktivitas Bapak Ibu di bagian sini karena masih dalam satu materi ini ya. Jadi materi kemudian pertemuan dalam bentuk telekonferensi lalu berikan tugas. Nah, di aktivitas itu ada namanya penugasan Bapak Ibu ya. Penugasan itu bisa dalam bentuk anak mengirimkan attachment file. Jadi mungkin bisa dalam bentuk file Microsoft Word atau bisa mungkin dalam bentuk file PDF dan lain-lain sebagainya. Lalu penugasan yang berikutnya juga bisa dalam bentuk quiz atau jawaban, esai atau uraian. Ya. Jadi Bapak Ibu itu dalam memberikan tugas bisa dalam bentuk attachment atau portofolio, atau juga bisa dalam bentuk quiz atau soal-soal dalam bentuk uraian. Ya. Sebagai contoh yang pertama, saya akan melakukan penugasan dalam bentuk portofolio atau attachment file. Ya. Klik penugasan. Nah, kemudian beri nama tugasnya. Misalnya tugas bilangan pangkat 0 misalnya ya, karena berkaitan dengan materi bilangan eksponen ya. Nah, kemudian di sini bisa Bapak Ibu sisipkan berkas tugas portofolionya. Jadi misalnya tugasnya itu sudah Bapak Ibu ketik di Microsoft Word atau di PDF ya, dalam bentuk PDF. Misalnya tugasnya misalnya mana ya? Contoh aja ya, ini misalnya tugas modul 6. Misalnya contoh aja ya Bapak Ibu, contoh dalam bentuk Word ya. Jadi ini tugasnya dalam bentuk portofolio Microsoft Word. Jadi anak-anak nanti harus membuka ini ya. Baru tahu nanti tugasnya apa. Oke. Jadi penjelasan deskripsinya tidak usah ditulis Bapak Ibu di sini karena sudah dijelaskan dalam bentuk Microsoft Word ini ya. Secara rinci, secara detail. Kemudian di bawahnya ini adalah pengaturan ketersediaan, itu adalah pengaturan kapan diizinkan untuk anak mengajukan tugas atau mengajukan pengumpulan tugas, kapan anak jatuh temponya berakhir di sini Bapak Ibu ya. Jadi bisa diatur sendiri, misalnya tanggal 2 berakhir tanggal 9 ya. Oke, untuk tugas ini berbeda dengan classroom. Jadi kalau anak-anak itu telat, jadi ngumpulnya misal anak-anak ini tanggal 10 jam 00.01 itu udah nggak bisa ya. Kok jam 10. Tanggal 10 bulan Juli 00.01 itu udah nggak bisa anak-anak. Jadi harus tepat waktunya ya. Beda dengan classroom, tetap bisa mengumpulkan ya gitu. Kemudian di sini ada ingatkan saya untuk menilai. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya mau menilai kita lupa, itu bisa diingatkan pada tanggal berapa, jam berapa, oke ya. Lalu pengaturan berikutnya di sini sebaiknya Bapak Ibu jangan memberikan batas maksimum berkas yang dikirim, itu jangan memberikan waktu, memberikan batas yang banyak. Jadi ini cukup satu aja. Satu aja yang bisa dikirimkan, tidak bisa lebih dari satu. Bentuknya apa? Berkas ya bentuknya, bukan teks tapi berkas. Jadi bisa Word, bisa PDF. Nah, ukuran filenya jangan besar-besar Bapak Ibu, buat aja 1 mega. Kurasa nggak begitu besar ya kalau Microsoft Word ya. Karena nanti kalau ini ukurannya terlalu besar, storage yang ada di cloud kita penuh ya. Sama seperti halnya di Google Drive Bapak Ibu. Nanti kalau penuh anak nggak bisa ngirim juga gitu. Maka kalau pengiriman dalam bentuk file ini saya sarankan filenya yang kecil aja ya di sini. Batasnya maksudnya maksimumnya.
Kemudian jenis file yang bisa diterima itu bisa dalam bentuk PDF dan Word ya. Jadi bisa Bapak Ibu langsung tentukan misalnya yang berkas ini ya. Bisa PDF, bisa Word 2007, bisa PDF ya. Oke, simpan. Nah, untuk pengaturan yang lainnya, jenis umpan balik, ini biarlah tidak usah disetting. Setelan pengajuan tugas, ini biarlah nggak usah disetting. Yang perlu disetting adalah tentang pembatasan akses. Ya. Artinya, bahwa tugas ini diberikan untuk kelas berapa. Ya. Nah, kalau misalnya untuk kelas 11 MIPA 1, maka pilih grupnya 11 MIPA 1 di sini. Jadi selain kelas itu nggak bisa nanti mengakses itu ya. Khusus 11 MIPA 1. Kalau Bapak Ibu ingin menjelaskan secara rinci bisa ditulis di deskripsi sini ya, ditampilkan ya. Tugas ini adalah khusus kelas 11 MIPA 1 dan misalnya MIPA 2. Misalnya semacam itu. Jadi di pengaturan pembatasan hak akses ini Bapak Ibu harus tambahkan satu kelas lagi berarti 11 MIPA 2 karena kebetulan ini baru kebetulan 2 kelas ini yang diajarkan Pak Nope. Misalnya contoh ini ya, contoh karena pembagiannya belum real ya. Nah, selanjutnya tinggal disimpan saja, simpan dan kembali ke mata pelajaran. Nah, udah selesai Bapak Ibu untuk pembuatan penugasannya ya, tugas bilangan pangkat not. Oke, sekarang saya akan login sebagai siswa Bapak Ibu. Saya buka di sini sebagai siswa. Oke, nanti biasanya kalau ada tugas itu langsung muncul di halaman berandanya ya, di sini ya, di mapelnya berarti mapelnya dibuka. Nah, langsung ada aktivitas kayak gini. Jadi setiap kali Anda masuk ke sini diingatkan untuk informasi untuk mengabsen ya. Nah, ini ya. Tidak tersedia kecuali Anda termasuk 11 MIPA 2. Jadi harus 11 MIPA 2 dan 11 MIPA 1 Bapak Ibu ya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke akun Bapak Ibu sebagai guru. Kita edit. Untuk pembatasan hak akses itu ada pengaturan yang belum benar Bapak Ibu. Jadi kita lihat di pembatasan hak akses. Di sini cocok semua ini jangan semua Bapak Ibu. Kalau cocok semua berarti nanti tidak ada satupun yang bisa masuk. Jadi ini dibuat apapun. Apapun. Supaya nanti hanya kelas ini saja yang bisa masuk gitu. Ini tadi saya tidak bisa masuk ini, tidak bisa diklik ya. Padahal kebetulan si Karen ini 11 MIPA 1, kenapa nggak bisa? Nah, itu konfigurasinya adalah di sini tadi Bapak Ibu. Jadi jangan semua, tapi apapun ya. Kemudian simpan. Oke, kita kembali lagi ke akun siswa di sini. Saya refresh. Mudah-mudahan bisa. Nah, kebetulan dia sudah bisa diakses Bapak Ibu. Karena kebetulan Karen ini adalah 11 MIPA 1. Nah, kalau yang login itu 11 MIPA 3, maka munculnya kayak tadi, nggak bisa diklik Bapak Ibu. Ya. Ini cukup diklik aja Bapak Ibu. Klik, ya. Nah, ada notifikasi. Ya, ini jangan diklik selesai kalau dia belum ngumpul Bapak Ibu. Nah, ini ada keterangannya. Tugas khusus. Nah, ini ada apa? File tugasnya yang bisa di-download, tinggal diklik saja. Anak itu nanti langsung mendownload, tinggal dibuka apa jelasannya. Lalu siapkan berkasnya yang akan dikirim di sini, tambahkan pengajuan untuk anak ya. Nah, kemudian tinggal di-upload ke sini filenya untuk PDF Word 2007 dan Word biasa ya, doc dan PPT intinya gitu. Tinggal upload sini, simpan. Oke, ini contoh. Nah, tugas tik. Nah, contoh aja ya, saya masukkan ke sini. Nah, dia masuk, kemudian simpan. Oke, sudah selesai. Artinya sudah selesai. Si Karen ini mengumpulkan tugasnya, Bapak Ibu. Oke, sekarang dilihat sebagai guru lagi ya, Bapak Ibu ya. Kita kembali lagi di sini. Nah, kemudian ini saya matikan mode ubahnya. Kemudian saya refresh kembali. Lalu saya ingin lihat sudah siapa saja yang ngumpul di sini. Cara melihatnya begini Bapak Ibu. Diklik tugas bilangan ini. Oke, ya.
Nah, kemudian di sini Bapak Ibu lihat, dari peserta 70 yang sudah ngumpul itu baru 1 anak. Ya. Siapa ini? Bisa dilihat di sini Bapak Ibu ya. Bisa dilihat di sini. Diklik ya. Nah, di sini kalau Bapak Ibu lihat ya, bisa dipilih aja di sini nanti atau bisa dilihat aja siapa yang sudah ngumpul Bapak Ibu. Nah, caranya kalau ingin melihat siapa saja yang sudah ngumpul, di bagian bawah ini ada filternya Bapak Ibu. Nah, filternya ini Bapak Ibu buat pilih aja telah terkirim. Oke. Nah, baru 1 ternyata yang telah terkirim Bapak Ibu. Ini tugasnya. Nah, ini ya, tugas si Karen ini. Ini tugasnya, tinggal di-download aja Bapak Ibu nih. Tinggal diklik aja. Klik, nah udah dia download sendiri. Ini tugas Karennya udah nyampe. Bagaimana cara menilainya Bapak Ibu? Nah, cara menilainya di sini Bapak Ibu diklik ya. Nah, sudah diklik. Nah, ya. Kemudian sesudah diklik nanti di sini Bapak Ibu diberi nanti Bapak Ibu kasih nilai di sini. Bisa Bapak Ibu juga kasih komentar, juga bisa kasih nilai ya. Ini file tidak didukung karena ini filenya Word ya. Ini PDF dia mengkonverter ya. Nah, di sini Bapak Ibu kasih nilai. Misalnya sebaiknya nanti filenya PDF aja anak-anak ngumpulnya. Supaya Bapak Ibu tidak repot-repot mendownload begini. Karena kalau PDF biasanya filenya langsung muncul di sini Bapak Ibu. Langsung view ya. Langsung view ya. Oke. Kemudian kabari siswa ini centang Bapak Ibu. Nanti ada notifikasi pada siswa bahwa tugas saya sudah dinilai. Gitu ya. Misalnya ini nilainya 89. Ya. Bapak Ibu mau kasih komentar nggak? Kalau Bapak Ibu mau kasih komentar umpan balik, bisa dikasih komentar di sini. Terima kasih telah mengumpul. Terima kasih telah mengumpul tugas dengan tepat waktu. Dan tetap semangat. Misalnya gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Ini contoh aja. Nah, kemudian simpan. Nah, selesai Bapak Ibu. Sudah disimpan, selesai. Oke. Ini nggak usah. Terus kita kembali lagi. Berarti kita kembali lagi ini. Kalau kita kembali lagi ke sini ya. Ke mana ini? Mata pelajaran. Nah, kembali lagi ke sini Bapak Ibu. Oke. Sekarang saya mau lihat sebagai siswa ya. Ini kalau sebagai guru tadi ya. Sudah dinilai. Sekarang sebagai siswa yang parent tadi. Oke. Kembali ke matematika sini. Kemudian saya mau lihat nilai. Nah, ini Bapak Ibu. Tugas bilangan pangkat 0 ya. Itu sudah dinilai dan ada umpan balik dari gurunya. Ini. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Semoga ini bermanfaat dan tetap semangat. Jika ada yang masih belum jelas bisa ditanyakan lebih lanjut nanti. Salam sehat dan tetap semangat. Terima kasih.